Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku Suzanne Jawi dari kelas 11 IPA 4. Nah, di sini kali ini aku ingin mereview film yang direkomendasikan sama guru bahasa Indonesia aku untuk tugas bahasa Indonesia, yaitu The Invisible Guest. Ya, jadi aku menjudulkan di review film ini yaitu resiko punya pacar playing victim. Kenapa aku sebut playing victim? Karena emang bener ini tuh playing victim paling sadisnya. Ya, aku lihat yang baru aku tonton tuh ya emang playing victim paling sadis ya cuma film The Invisible Guest. Jadi kalian kalau yang suka film teka-teki dan misteri tuh kalian harus nonton ini karena ini film bener-bener plot twist dan kita kayaknya nggak bisa nebak deh sebelum kita nonton sekali gitu guys ya. Kalau aku sih gitu. Nggak tahu kalau kalian. The Invisible Guest ini tuh tahun rilisnya itu tahun 2016 ya, masih baru-baru lah ya. Lalu genrenya yaitu thriller or mystery, sutradarai oleh Oriol Paulo. Pemerannya itu ada Mario Oasas, Anna Wegener, dan Josh Gornado. The Invisible Guest ini tuh sebenarnya nama aslinya dari Spanyol tuh judulnya ya Contratiempo. Karena emang film ini mendunia, jadi kita diinggriskan gitu kan, The Invisible Guest. Di sini aku mau menjelaskan inti dari film ini ya, trailernya. Ini adalah seorang bisnismen yang kaya raya. Ya, bisnismennya itu namanya Pak Adrian Doria. Kita panggil aja Pak Doria ya, biar gampang. Dia ini lagi tengah menjalani proses hukum karena dia menjadi terdakwa atas pembunuhan Laura Vidal, seorang fotografer seniman yang cantik. Yang ini tuh adalah selingkuhannya sendiri guys. Jadi ini adalah selingkuhannya Pak Doria gitu. Jadi Pak Doria ini membutuhkan seorang pengacara. Oke, kita lanjut ke penjelasan materi pertama ya. Kita ngejelasin nih dari awal sampai akhir karena ini film sangat-sangat bisa dibilang ini film tuh setiap menitnya itu adalah hal-hal poin penting. Jadi kita mungkin bakalan lama ngejelasinnya ya. Maaf kalau misalnya emang nggak belum ngerti ya sama penjelasan saya. Oke, kita ke penjelasan materi dan di sini kita perkenalan dulu. Di sini ada tokoh-tokohnya yaitu Pak Doria, Adrian Doria, lalu ada Laura Vidal, Gariado, dan Elvira. Sebelum aku menjelaskan materi, nih kalian harus tahu kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi Pak Doria ini dituduh membunuh selingkuhannya. Pak Doria memanggil seorang pengacara terbaik agar bisa membela Pak Doria ini. Jadi, Pak Doria memanggil pengacara terbaik Virginia Goodman atau kita sebut aja Nyonya Goodman. Di awal-awal cerita, Nyonya Goodman datang ke apartemen Pak Doria. Pak Doria mengatakan 2 jam lebih cepat ke sini. Nyonya Goodman ini bilang kalau dia mengkhawatirkan kalau si Pak Doria ini bakalan bersaksi pada malam itu juga karena ada seorang penuntut baru yang nggak diketahui oleh Nyonya Goodman dan juga Pak Doria. Ya Pak Doria ya akhirnya kaget dong kayak wah siapa nih penuntut barunya. Jadinya Nyonya Goodman ini berangkat lebih awal 2 jam ke apartemennya Pak Doria. Akhirnya kenapa Nyonya Goodman datang? Karena ingin meminta penjelasan dari Pak Doria lebih detail karena Nyonya Goodman ini belum tahu banget ya kasusnya sedetail apa karena Nyonya Goodman anggaplah saja dia baru tahu intinya aja nih cerita kalau oh iya si Pak Doria ngebunuh Laura Vidal. Awalnya nih Pak Doria itu menolak untuk menjelaskan lagi karena menurut Pak Doria gue tuh udah ngejelasin semuanya loh Nyonya Goodman gitu menurutnya. Tapi Nyonya Goodman tuh pengen secara terperinci kejadian semenit ke menit tuh detail. Akhirnya Pak Doria ya udahlah ceritakan saja. Nyonya Goodman mengeluarkan timer selama dari 2 jam itu. Doria ini masih gerutu, kenapa sih harus jelasin lagi, kenapa sih gitu, kayak gue males gitu kan. Tapi Nyonya Goodman bilang, kamu tuh cuma punya waktu 2 jam untuk jelasin ke aku, atau enggak kamu masuk penjara gitu. Oke, jadi langsung dia ngejelasin kalau Pak Doria ini pergi ke hotel yang berjarak 300 km dari rumahnya bersama selingkuhannya, yaitu Laura ya, Mbak Laura. Nah, Pak Doria ini bilang dia itu udah beberapa kali ke sana sama si Laura ini. Lalu Nyonya Goodman nih bertanya, kenapa kamu harus pergi ke hotel yang jaraknya 300 km itu? Terus Pak Doria bilang dia nggak tahu ya. Terus Pak Doria bilang kalau
mereka berdua tuh dijebak ya. Padoria dan Laura itu dijebak di hotel itu. Makanya tuh ada di pesannya di HP-nya Laura. Akhirnya tuh Padoria kayak kaget, aduh gue khawatir gitu. Jadinya mereka berdua berkemas-kemas nih dari hotel itu. Kayak siap-siap mau kabur kan. Uang besar pokoknya. Nah, lalu pas tiba ada orang dari belakang Padoria langsung kayak gitu memukul Padoria sampai Padoria pingsan. Pas Padoria udah bangun, ternyata Laura sudah bertumpukan uang dan darah. Laura meninggal dan Padoria benar-benar sangat sedih gitu, kayak teriak, dia minta tolong. Akhirnya orang-orang yang ada di luar kamar hotel mereka, apartemen mereka, hotel, masuk dan mendobrak ketika polisi datang. Dan ya udah, polisi dan massa mungkin mengira ya oke lah, ini Laura pasti dibunuh sama si Padoria ya, siapa lagi, orang Padoria cuma ada di dalam gitu di hotel, karena yang memukul Padoria ini udah nggak ada guys. Jadi mereka ya seperti kayak hantu gitu, ya udah menghilang gitu, nggak tanpa jejak. Nah, setelah mendengar cerita itu dari si Padoria, Nyonya Goodman melogikakan kalau jika ada orang, polisi itu pasti udah memastikan pembunuh ini pasti akan meninggalkan jejak ya guys. Tapi di sini tuh bener-bener nggak ada jejaknya sama sekali. Jendelanya dia terbuka dari dalam, terus juga kamarnya kan terkunci dengan rantai ya. Nyonya Goodman mengatakan bahwa cerita ini tuh pasti dibuat-buat sama si Padoria gitu guys. Jadi Nyonya Goodman ini nggak percaya nih sama Padoria, belum percaya sepenuhnya. Tapi si Padoria ini tuh kayak ini udah ceritanya, terus gue mau cerita apa lagi. Terus Nyonya Goodman bilang kayak gini dong, dalam 30 tahun karirku ada 2 jenis klien yang aku hadapi. Pertama, orangnya mau tanggung jawab dan bekerja sama meskipun jujur itu adalah pahit. Yang kedua, merasa lebih pintar dari Nyonya Goodman, tapi berharap bisa menang. Doria ini tuh tipe yang kedua. Kata Nyonya Goodman, kamu nggak lebih pintar dariku, Pak Doria, gitu. Setelah mengatakan hal itu, Nyonya Goodman langsung memberi koran, yaitu koran tentang berita yang menghilangnya seorang laki-laki di BRC. Nggak tahu ya sebutannya apa, BRC kali ya. Doria kaget guys, Doria kaget dan kenapa dia bisa tahu gitu. Kayak Nyonya Goodman langsung ngomong, ya kalau mau dibantu berhentilah berbohong. Akhirnya Doria ya gimana, dia nggak mau dipenjara. Doria juga sayang sama keluarganya. Akhirnya Doria menceritakan lagi secara detail, lebih detail daripada yang sebelumnya. Oke guys, maaf ya aku lanjutin tapi hujan. Maaf kalau suaranya bakalan kresek-kresek. Setelah Nyonya Goodman tahu nih kalau ada sangkut pautnya sama seorang laki-laki yang menghilang di BRJ, akhirnya si Padoria ini menceritakan 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ini Padoria dan Laura tuh sedang menginap di BRJ. Mereka mau siap-siap pulang nih. Pada saat di perjalanan ada pertigaan yang seharusnya kalau di GPS harusnya dia belok kanan, Padoria sama si Laura ini naik mobil. Tapi Padoria malah memilih belok kiri karena kata Padoria, udahlah ini lebih cepat gitu. Selama di perjalanan ini si Doria mengatakan bahwa hubungan ini salah gitu. Nggak seharusnya kita kayak gini. Kayaknya kita akhirin aja deh. Nah, Laura menolak dong. Laura bilang, aku tuh masih sayang sama kamu. Aku punya perasaan senang gitu. Terus kata Padoria, hubungan ini tuh ya udah gini, harus ada yang dikorbanin. Tapi aku nggak mau mengorbankan istriku Sonia. Laura bilang, kamu nggak mau mengorbankan Sonia, aku pun nggak mau mengorbankan Bruno. Bruno ini adalah suaminya Laura. Terus ya mereka bercekcok. Akhirnya Laura bilang, ya udah kita mau putus nih gitu. Tiba-tiba mereka menabrak rusa, tertabraklah sama mobil seorang laki-laki. Saat itu Padoria dan Laura ini baik-baik aja. Mereka baik-baik aja, tetapi mobil yang mereka tabrak itu meninggal guys, seorang laki-laki.
Laura dan Doria ini keluar nih dari mobil, ngelihat nih, wah orangnya mati nih kan. Terus Doria mau nelpon polisi, tapi si Laura ini, udah jangan, kamu ngapain ngelapor polisi? Kalau misalnya ngelapor polisi kita ketahuan. Udah nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang tahu, cuma kita yang ngelihat, nggak ada saksi. Kita kabur aja. Doria yaudah nyetujuin tuh. Tapi Doria merasa bersalah sebenarnya Pak Doria. Mereka mau kabur, ternyata mobilnya nggak bisa dihidupin guys, mobilnya Pak Doria ini. Terus di situ kayak ya udah, aduh gimana nih gitu kan, mana si laki-laki ini meninggal kan. Nah waktu mobilnya itu nggak bisa dihidupin, di situ ada mobil yang akan jalan mau menuju ke situ, dilihat dari bawah sama si Laura. Aduh, ini ada mobil lagi, gimana dong? Laura punya ide. Laura ngambil buku di tempat mobil yang orangnya udah mati. Dia datang ke Padoria. Mereka kayak oh ini lagi nulis-nulis gini nih. Nah terus bapak-bapak yang naik mobil ini nanya mau minta bantuan. Terus Laura bilang nggak ada, ini kita habis tabrakan dan saya minta informasi asuransinya gitu. Kita ganti rugi lah ya sama si Padoria ini. Jadi terus bapak-bapak ini langsung bilang kalau nggak butuh bantuan, oke saya balik, saya pergi lagi. Laura merencanakan, udah kamu buang nih mayat, aku tungguin di sini sampai aku nemuin orang yang ngebantu aku. Padoria merasa bersalah sebenarnya, tapi udah Padoria angkat nih mayat ke bagasi mobil. Akhirnya Padoria menyetir dengan mobil itu dan Padoria mencari tempat untuk membuang mayat ini. Setelah Padoria menceritakan hal itu, Nyonya Goodman bertanya, di mana kamu membuang mayatnya? Terus Padoria bilang, aku menenggelamkannya. Saat mau menenggelamkan, tiba-tiba ada suara kayak gresek-gresek gitu. Ternyata dikiranya Padoria ini tuh orang, ternyata rusa ya kan. Akhirnya ya udah Padoria tenggelamin tuh di situ. Padoria saat Laura mengendarai mobil tuh, ya udah Laura menangis nih. Terus ditanya sama Padoria kenapa gitu kan. Akhirnya Laura ceritain. Jadi menunggu di tempat kecelakaan itu, Laura ini ditawarin sama bapak-bapak namanya Pak Gariedo. Dia datang terus bilang ini kenapa gitu. Terus ya udah Laura bilang ini mobilnya mogok karena ketabrak rusak. Terus akhirnya Pak Gariodo membantu si Laura ini guys. Jadi Laura diderek mobilnya sama si Pak Gariodo, dibawa ke pulang, dan Laura juga ikut bersama Pak Gariodo ini. Saat di perjalanan bersama Pak Gariodo, Laura bilang kalau nama dia tuh Raquel, membohongi Pak Gariodo. Saat nyampe di rumah Pak Gariodo, itu disambut sama istri Pak Gariodo yaitu Elvira. Bu Elvira ini nanya, ini kenapa di tangan kamu ada darah, Raquel? Gitu. Iya gitu kan, Raquel. Laura kaget dong karena ada darah, yaitu pasti darah si seorang laki-laki yang terbunuh itu kan. Tapi Raquel bilang ini darah rusa mungkin gitu. Terus Bu Elvira memberikan foto anaknya, dan ternyata tadi sangka-sangka guys, anaknya itu adalah orang yang mati itu guys. Jadi yang ditabrak Laura itu, ditabrak Padoria itu adalah anaknya si Bu Elvira. Akhirnya Laura buru-buru mau pulang tuh. Untuk membenarkan mobilnya si Laura ini, Pak Gariodo itu melihat korek api. Mungkin dipikirnya Pak Gariodo ini mungkin punya Laura kali ya. Mobilnya udah selesai. Nah Laura yang lagi cemas, yang lagi panik kayak gitu, akhirnya udah bilang dia, udah saya nggak punya waktu, saya mau pulang. Si ibunya Daniel ini, Bu Elvira ini mau nelpon Daniel, sedangkan HP-nya Daniel ini ada di jaketnya Laura guys. Akhirnya Laura kayak panik, terus dia akhirnya taruh HP-nya Daniel ini di bawah bantal sofa. Nah di situ ada suara deh pas ibunya Daniel nelpon, ibunya Bu Elvira ini. Nah terus alah, ternyata HP-nya Daniel ada di rumah gitu, ketinggalan. Padahal setaunya Bu Elvira, Daniel nggak pernah ceroboh meninggalkan HP di rumah saat dia pergi gitu. Akhirnya Laura cepet-cepet nih. Terus saat Laura mau naik mobil, ada kejanggalan, yaitu menaikkan kursi mobilnya, memajukan kursi mobil agar pas dengan duduknya. Padahal kan Laura bilang dia pergi nyetir sendiri kan. Jadi di situ kayak yaudah Pak Gariodo kayak akhirnya Pak Gariodo itu kayak
ada yang mencurigakan nih gitu. Pak Doria ini pas dengar cerita itu kayak, aduh udah aku nggak ngerti lagi ini gimana gitu. Nah, akhirnya Laura punya ide untuk menghilangkan jejak mobil Pak Doria supaya nggak ketahuan nih. Akhirnya dihilangin nih jejak mobilnya nih di tempat pembongkaran. Nah, lalu mereka berpisah di situ, di tempat pembongkaran mereka berpisah dan mereka memutuskan untuk tidak akan pernah bertemu lagi. Akhirnya Pak Doria nyampe nih ke kota, ke Paris. Pak Doria melaporkan bahwa mobilnya hilang gitu. Jadi dia bilang sama polisi, mobil saya hilang gitu, dicuri. Akhirnya Pak Doria melanjutkan hidup seperti biasa tuh setelah itu. Namun seketika polisi dari BRJ itu mendatangi perusahaannya si Pak Doria ini, menginterogasi si Pak Doria ini. Namun si Felix, jadi Felix ini adalah pengacaranya Pak Doria, udah dari dulu kayak teman deket gitulah. Felix bilang, ya udah mobil Pak Doria ini kan dicuri di parkiran ya, berarti itu salah si wanita itu gitu kan. Terus yang kedua, kenapa nggak ada surat parkir? Karena ya udah hilang surat parkirnya si Pak Doria ini di jaket, karena jaketnya Pak Doria juga hilang. Terus juga yang ketiga, Doria itu juga berada di Paris, bukan di BRJ. Nah, kata si Felix ya, polisi menunjukkan nih gambar lukisan wanita itu yang disebut-sebut Laura. Tapi mereka nggak tahu nih, pihak polisi nggak tahu kalau itu namanya Laura gitu kan. Mereka taunya itu Raquel. Ya udah, Doria pura-pura nggak tahu ini siapa, nggak kenal. Lanjut, setelah Doria menceritakan hal sepanjang itu, Nyonya Goodman bilang kalau ada arsip polisi bahwa kamu tuh kenal nih sama Laura. Kamu bisa aja dianggap berbohong dan kamu bisa kena jerat. Kamu tuh punya barang bukti dari polisi kalau kamu tuh pernah menelpon Laura di ponsel prabayar di pelabuhan. Nah, akhirnya Pak Doria menceritakan lagi kenapa dia bisa menelpon Laura gitu kan. Jadi sebelum dia menelpon Laura, ada berita yang dia lihat kalau di berita ini nih si Daniel ini bukan hanya menghilang, tapi si Daniel ini mencuri sebesar 50.000 euro di rekeningnya. Pas mendengar berita itu, Pak Doria langsung berpikir pasti ini ulahnya Laura. Karena Laura ini suaminya itu ahli bank. Ada invasi perusahaan Doria di Asia kerjasama dengan raksasa teknologi terkuat di dunia. Nah, Pak Doria ini tuh digelari seorang pengusaha terbaik tahun ini. Nah, di situ ada acara, namun tiba-tiba ada reporter yang ingin bertemu nih. Ternyata itu adalah Pak Garrido. Dia menyamar jadi reporter. Pak Garrido menginterogasi nih dan minta tolong pada Pak Doria. Kata Pak Garrido kayak gini, Daniel itu tuh nggak pernah mencuri loh Pak Doria gitu kan. HP Daniel tuh sebelumnya dibawa, kenapa tiba-tiba ada di kamar, ada di rumah saya waktu itu gitu. Terus juga perempuan yang menaiki mobil kamu tuh menyesuaikan kursi mobil. Pasti di situ ada kamu, Pak Doria gitu, kata Pak Garrido. Terus Pak Doria, enggak, saya nggak ada di situ. Kamu tuh halu aja kali ya gitu. Kamu tuh cuma mengada-ngada gitu kan. Ya akhirnya udah tuh dari mereka berdebat. Terus Pak Garrido tiba-tiba meminjam korek apinya Pak Doria. Nah, Pak Doria mengeluarkan korek apinya dari situ tuh. Pak Garrido tahu kalau oh iya ini Pak Doria ada di mobil itu. Karena waktu kejanggalan yang dilihat Pak Garrido, kejanggalan yang dilihat Pak Garrido saat membenarkan mobilnya si Raquel, itu ada korek api yang sama seperti Pak Doria mengeluarkan korek api yang sekarang. Pak Garrido bilang, saat hidupmu sebagai seorang ayah diuji, saat anakmu direnggut darimu, saat anakmu menghilang tanpa ada yang peduli, rasa takut tuh udah nggak ada lagi, Pak Doria. Setelah mendengar cerita dari si Pak Doria ini, Nyonya Goodman lagi menanyakan apa tujuan pesan itu. Pesan yang kata awal-awal tuh pesan yang dikirim sama di HP-nya Laura. Terus juga kedua, kenapa pembunuh itu mengabaikan uangnya, padahal kan itu tujuannya. Kalau misalnya dia maunya uang kan. Terus ketiga, bagaimana dia bisa masuk dan keluar ruangan seperti hantu yang tadi
yang awal-awal kita bilang, karena nggak ada jejak sama sekali, nggak mungkin dong kan. Jadi Nyonya Goodman bertanya, terus Doria kayak marah-marah gitu. Ya udah, saya juga nggak tahu ini gimana, kamu bukannya bantu saya, kamu malah memojokkan saya, kata Pak Doria gitu. Terus ya udah, Nyonya Goodman ceritain nih kesimpulan dari ceritanya si Doria yang dari tadi cerita. Ya udah, jadi tuh kesimpulannya Thomas Garrido lah yang membunuh Laura gitu, kata si Nyonya Goodman. Karena Thomas Garrido lah yang punya motif balas dendam untuk Pak Doria yang membunuh si Daniel ini, anaknya Pak Garrido. Makanya dia membunuh Laura sebagai alih-alih menjadikan Pak Doria tersangka gitu. Jadi Laura mati dan Pak Doria juga dipenjara karena Lauranya mati gitu. Jadi ya udah, Thomas Garrido lah yang salah, kata si Nyonya Goodman. Terus Pak Doria bilang, kalau misalnya nyangkut pautin sama masalah yang Daniel, berarti saya ada sangkut pautnya dong sama masalah Daniel. Saya nggak mau sangkut pautin sama masalah Daniel. Terus Nyonya Goodman berpikir lagi, kalau misalnya nggak disangkut pautin, terus siapa pembunuhnya? Aduh, masalahnya tuh kayak susah banget guys. Mau ceritain aja tuh susah. Aduh, bingung. Karena ini film sangat susah dijelasin. Saya udah nonton 3 kali tapi saya susah untuk menjelaskan. Akhirnya Nyonya Goodman ini menyarankan, oke, jadi gini. Jadi Nyonya Goodman tuh punya ide kalau udahlah, kamu jujur aja kalau kamu tuh sama si Laura tuh 3 bulan yang lalu. Terus kalian menabrak mobil dan ya udah, ini semua salah Laura, ini semua ide Laura gitu kan. Jadi kamu hanyalah korban Laura juga. Nyonya Goodman bertanya, di mana kamu menenggelamkan mayatnya? Pak Doria menyilangkan sungai yang ia tenggelamkan. Setelah itu Nyonya Goodman bilang kalau kita tuh nggak ada jaksa penuntut, nggak ada yang menuntut. Tadi saya cuma bohong, saya cuma berandai membohongi kamu supaya kamu bisa jujur sama saya. Setelah itu Pak Doria kayak takjub dengan idenya Nyonya Goodman. Terus akhirnya Nyonya Goodman bertanya-tanya lagi, apa ada yang disembunyiin lagi nggak gitu. Terus akhirnya Pak Doria menceritakan bahwa oh iya, waktu itu saya waktu membuang mayatnya, sebenarnya Daniel ini masih hidup gitu. Terus Nyonya Goodman kayak kaget dan hampir mau menangis karena what the fuck, kamu melakukan hal itu, kamu membunuh, kamu adalah seorang pembunuh gitu, kata si Nyonya Goodman kepada Pak Doria. Ya, Pak Doria langsung marah-marah, ya kamu mau bantu saya enggak? Akhirnya Nyonya Goodman bilang, selama kasusnya itu tidak ada yang tidak menang, jadi yaudah kamu saya menangin. Nah dari situlah Nyonya Goodman bilang, kayaknya semua ini masalah bukanlah salah Laura. Cerita ini semua bukan karena Laura, tapi kamu memutarbalikkan fakta. Apa jangan-jangan semua ini adalah muslihat kamu untuk berplaying victim? Yang cerita dari awal kamu ceritakan itu seolah-olah Laura lah yang membuat otak kamu. Ternyata itu adalah ide kamu. Akhirnya Pak Doria kaget dan shock karena kenapa bisa dia tahu Nyonya Goodman sepintar itu. Terus Pak Doria tadinya masih mengaku-ngaku, tidak, aku tidak melakukan hal itu, itulah Laura. Akhirnya Nyonya Goodman marah-marah, kamu mau menang tapi kamu gak mau jujur gitu, kamu mau menang tapi kamu masih berbohong padaku, aku malas. Pak Doria langsung jujur kalau itu adalah memang benar, dia playing victim dan dia memutarbalikkan fakta dari awal dia cerita. Jadi guys, dari awal cerita yang dia ceritakan kepada Nyonya Goodman itu adalah salah. Jadi tinggal kalian balik aja, yang dibilang sama Doria ini Laura lah yang merencanakan semua kejadian, ternyata itu adalah Pak Doria. Jadi Laura lah yang stres, Laura lah yang sedih. Semua itu Laura lah yang sedih. Laura itu kayak
korbannya Padoria juga. Nah, akhirnya Nyonya Goodman bertanya lagi, apakah kamu yang membunuh Laura di hotel itu? Dan akhirnya Padoria menjawab, iya, saya yang bunuh. Nah, kalau Padoria lah semua dalang di balik semua ini. Padoria lah yang membunuh Daniel, Padoria lah yang membunuh Laura dengan alibi seperti itu. Makanya aku bilang di sini ini film playing victim banget guys, dari awal sampai akhir. Padahal si Laura ini udah meninggal tapi tetap dia playing victim dan dia tidak memikirkan perasaannya Laura sama sekali. Dari situ akhirnya Nyonya Goodman tahu, dan tiba-tiba ada telepon nih dari si Felix. Nah, dari Felix, katanya Felix udah nemuin bapak-bapak yang waktu itu ngelihat darah di mobil di tempat kejadian itu. Udah dikasih uang untuk menutup mulut. Nah, dari situ Nyonya Goodman bilang, udah saya mau istirahat dulu 10 menit. Kamu tunggu aja ya, ada kopi nggak gitu. Katanya Nyonya Goodman gitu. Akhirnya Nyonya Goodman pergi dari apartemennya Padoria untuk istirahat. Dan Padoria nelpon nih sama si Felix. Katanya Padoria menceritakan ke Felix kalau Nyonya Goodman ini pinter banget. Saya kagum, dari awal sampai akhir udah saya bohongin, tapi ternyata dia bisa tahu kebenarannya. Nah, akhirnya tiba-tiba di kantongnya Padoria ini ada pulpen dan suara gerisik-gerisik gitu, sinyal gerisik-gerisik. Ternyata plot twistnya Nyonya Goodman yang tadi adalah Goodman yang KW, guys. Nyonya Goodman yang KW. Jadi Nyonya Goodman itu adalah ibunya Daniel, Bu Elvira, yang menyamar sebagai Bu Virginia Goodman, Nyonya Goodman. Nah, Padoria udah nggak bisa ngejar si Nyonya Goodman karena Nyonya Goodman udah nyampe ke rumahnya. Di situ Padoria udah sangat shock karena ya udah, balas dendam yang sangat jenius dari Nyonya Goodman dan Pak Garrido. Semua cerita yang udah diceritakan Padoria sudah direkam dan akan dipanggil ke kuasa hukum. Oke guys, jadi itu filmnya gimana? Pasti kalian sangat suka ya. Ya, kalau dari cerita saya mungkin bakalan bingung, tapi kalian wajib nonton sih, The Invisible Guest. Ya, intinya tuh sebenarnya tuh dari permasalahan mereka selingkuh yang harusnya mau belok mana nih, belok kanan apa kiri, tapi Padoria malah milih belok kiri, jalan yang cepat dan menabrak rusa. Akhirnya mereka menyembunyikan mayat, akhirnya mereka dikejar-kejar polisi, dan akhirnya Padoria lah yang membunuh Laura. Jadi itu ceritanya cuma hanya dari memilih jalan kanan atau kiri. Dan juga ya itu salah Padoria, karena kenapa Padoria selingkuh gitu sama si Laura Vidal. Ya, dengan berakhir cerita yang sangat mengenaskan. Ya begitulah ceritanya guys. Oke, saya akhiri aja karena waktunya mungkin sudah cukup lama ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Maaf kalau ya masih kekurangan lah ya, masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.